Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Berbicara tentang bisnis, memang biasanya yang akan dibahas itu adalah tentang berjualan ya. Biasanya para pedagang memiliki cara khusus agar dagangan mereka itu tetap laku. Namun apa jadinya kalau yang dijual itu adalah martabak telur sebagai jajanan di kantin sekolah? Penasaran seperti apa? Ikuti kami ya. Jadi di sini kita udah bersama Bapak kantin yang jual martabaknya ya. Kalau boleh tahu siapa namanya, Pak? Muhammad Hasbi. Oke, kita sudah bersama dengan Bapak Muhammad Hasbi selaku Bapak yang berjualan martabak ini ya. Saya mau tanya-tanya sedikit nih, Pak. Yang pertama tuh, bagaimana sih pengalaman jualan Bapak selama ini dari dulu gitu, Pak? Jualan terutama di sini ya. Iya. Ya kalau di sini alhamdulillah, mengingat makanan yang saya buat martabak telur, anak-anak pada suka. Iya. Dan alhamdulillah sampai saat ini di siswa 9 ini martabak saya laku keras. Oke, jadi gitu ya, Pak. Oke, yang selanjutnya sejak kapan Bapak berjualan di sini, atau mungkin dulu Bapak pernah jualan di luar gitu sebelum berjualan di SMA 9 ini, Pak? Kalau menghitung keseluruhan saya berjualan kurang lebih sudah 4 tahun. Kalau di kantin SMA 9 ini kurang lebih sekitar 1,5 tahun. Oke, jadi belum lama ya, Pak? Belum. Oke, jadi yang selanjutnya kenapa sih Bapak lebih memilih berjualan martabak telur ini daripada yang lain? Kan yang kita tahu banyak nih jualan kayak misalnya seperti itu, kayak sosis gitu, ataupun minuman, ataupun mie. Kenapa Bapak malah memilih berjualan martabak daripada yang lain? Yang pertama, martabak ini simple. Keduanya bahan-bahannya pun mudah didapatkan, banyak di pasaran. Nah, yang keduanya mengingat saya melihat anak-anak hobinya apa, tadinya saya begitu, akhirnya saya jalanin martabak. Dan alhamdulillah martabak yang saya bikin ini anak-anak pada suka. Oke, jadi gitu ya, Pak. Oke, yang selanjutnya kalau boleh tahu nih ya, Pak, berapa sih omset yang Bapak hasilkan selama per hari atau per bulannya dalam menjual martabak ini, Pak? Kalau bicara omset keseluruhan, ya alhamdulillah nggak mati 500.000 ya. Iya. Itu kotor. Kalau kita hitung bersihnya ya tergantung ya. Kalau sekalian beli bumbu, ya kurang lebih keuntungan saya pribadi bersihnya itu sekitar 200. Kalau sekalian beli bumbu, ya kurang dari 200. Oke. Oke, jadi yang selanjutnya di sini kan sudah terlihat ya banyak beberapa bahan-bahan yang dipakai untuk membuat martabak telur ini. Bisa dikasih tahu, Pak, apa aja sih bahan-bahan yang dipakai untuk membuat martabak telur ini? Yang jelas yang pertama bahan dasar telur ya, sama lumpia. Yang keduanya bumbu-bumbu, dan ini juga mudah didapatkan, banyak di pasaran. Salah satunya ini bumbu asin, bumbu bubuk cabai Aida, sama satu lagi balado. Dan untuk toppingnya tinggal atur sendiri aja ya. Kalau di luaran itu banyak memakai sosis sama bakso. Kalau saya sendiri, saya pakai toppingnya nggak neko-neko, cuman topping daun bawang. Jadi gitu ya, Pak? Ya. Oke, yang selanjutnya apa sih pesan dan kesan Bapak terhadap siswa SMA 9 ini yang udah pernah membeli dagangan Bapak gitu, Pak? Apa pesan dan kesannya? Mengingat ini di lingkungan pelajar ya, saya harapkan siswa-siswi belajar lebih giat lagi biar jadi anak yang pintar.
Dan yang saya harapkan yang kedua, jangan pernah bosan dengan jajanan makanan yang saya buat ini, terutama martabak. Iya. Oke, yang terakhir ya, apa pesan dan kesan Bapak sebagai pedagang untuk para pedagang lain gitu? Gimana caranya biar dagangan itu laku terus? Apa tips dan triknya gitu, Pak? Yang pertama, jelaslah berhubung kita usahanya di makanan, yang terutama itu harus bersih ya, Iya. higienis dan tidak merusak kesehatan. Dan yang kedua, rasa pun harus enak, harus pas di lidah pembeli, terutama siswa-siswi SMA 9 ini. Iya. Dan yang ketiga, ya kalau memang mau berusaha, berdagang, kita lihat anak-anak hobinya apa gitu. Kalau yang saya jalanin kan martabak telur. Awalnya juga coba-coba martabak telur, tapi makin kesini anak-anak makin suka. Ya akhirnya saya berjalan terus di martabak telur. Iya. Oke, segitu saja informasi yang bisa saya dapatkan dari Bapak, siapa tadi Pak? Muhammad Hasbi. Bapak Muhammad Hasbi ini ya, terima kasih Pak. Semoga bisnis jualan martabak telurnya ini semakin sukses dan semakin lancar Pak. Oke, terima kasih Pak. Pamit dulu Pak. Nah pemirsa, itu tadi merupakan informasi yang bisa saya sampaikan mengenai bisnis berjualan martabak telur di kantin sekolah ini. Mungkin suatu saat Anda ingin memulai bisnis jualan martabak telur seperti yang dilakukan oleh Bapak Muhammad Hasbi tadi. Saya Sakti Rizky Saputro, selaku reporter dari Wawancara Kelompok 4, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.